wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini. Kita alhamdulillah senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kekuatan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan kewajiban salat subuh. Salam serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis 138 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkuru muhasina mautakum wa kuffu an masawihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Sebutlah kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian, kata Nabi, dan cegahlah untuk yang menyebutkan atau mematakan kata-kata yang jelek dari orang yang sudah meninggal. Hadis ini menjelaskan terkait dengan kata Nabi, uzkuru muhasina mautakum. Kata Nabi, ya, kita dianjurkan oleh Nabi untuk menyebutkan kepada orang yang sudah meninggal itu, ya, hal-hal yang baik dari orang yang meninggal. Seringkali ketika ada orang meninggal, yang memandikan, ya, terkadang melihat keburukan orang yang meninggal. Bisa jadi dari anggota tubuhnya ada yang cacat. Bisa jadi dari anggota tubuhnya ada yang kurang sempurna. Mungkin memar, tiba-tiba keluar darah. Atau barangkali jamaah sekalian kalau yang pernah memandikan jemaah, ya, yang sudah meninggal atau orang sudah meninggal, kan salah satu ketika memandikan jenazah itu kan dibersihkan, ya, dari kotoran-kotoran, sehingga salah satunya diupayakan perutnya ditekan. Tujuannya apa? Supaya keluar kotoran yang baik dari belakang atau dari depan. Dan biasanya kalau orang yang punya penyakit jantung ditekan, bisa jadi keluar darah dari mulut atau hidung, atau bisa jadi keluar kotoran dari belakang. Nah, keburukan tersebut tidak boleh kita ceritakan. Wah, ketika saya mandikan ternyata setelah ditekan perutnya keluar darah, misalkan. Memang untuk penyakit-penyakit tertentu, ya, akan keluar darah dari hidungnya. Misalkan kalau yang jantung seringkali kalau ditekan bagian perutnya supaya bersih akan keluar. Atau mungkin bekas kecelakaan, atau mungkin bekas aib karena sudah sepuh, ya, ada penyakit yang memang dideritanya. Dan Nabi menyampaikan untuk menghindari kita untuk menyebut, ya, hal-hal yang buruk dari seseorang yang sudah meninggal. Justru kita sebaliknya diminta untuk menyebutkan hal-hal yang baik, termasuk mencela terhadap orang yang sudah meninggal walaupun banyak keburukannya. Itu dilarang dalam Islam. Di hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan, ya, ini dari Nasai, dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzukira inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam halikun bisuin." Ya, kata Nabi dari Aisyah bahwa ada seseorang yang telah meninggal
yang disebutkan keburukannya. Nabi bersabda, janganlah kalian sebut orang yang telah wafat di antara kalian, ya. La tadhkuru halkakum illa bi khair, ya. Menyebut terhadap orang yang telah meninggal dilarang oleh Nabi keburukannya, ya. Jangan sampai menyebut keburukannya, kecuali kata Nabi hanya menyebutkan tadhkuru halkakum illa bi khair. Kata Nabi, kita boleh menyebutkan, mengatakan seseorang yang sudah meninggal kecuali kata Nabi illa bi khair, kecuali yang baik-baik saja. Ya, ketika menyebutkan keburukannya, Nabi melarang, ya, ketika orang sudah meninggal kata Nabi kecuali disebutkan kebaikannya saja. Suatu ketika ada sahabat melewati makam, karena tahu bahwa makam tersebut adalah makam orang kafir. Seorang sahabat, ya, melaknat orang kafir yang sudah meninggal. Nabi pun melarang, walaupun itu orang kafir, bukan orang muslim, itu melarang, ya, Nabi untuk melaknat orang yang sudah meninggal. Seringkali misalkan, lalu bagaimana kalau saya menyebut nama Fir'aun, ya, nama sahabat-sahabat yang sudah meninggal, bukan sahabat tapi orang-orang yang memang dilaknat dalam Al-Quran, dalam hadis. Kita boleh menyebutkan orang-orang keburukan memang yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ulama, kita boleh menyebut keburukan seseorang itu minimal dalam 3 hal. Kata ulama, 1, kita menyebutkan keburukan seseorang secara detail semuanya kalau memang ditanyakan oleh hakim dalam persidangan. Jadi kalau kita menjadi saksi, diminta oleh hakim untuk menyebutkan keburukan seseorang, kita boleh, ya, menyebutkan keburukan orang lain, karena memang kita menjadi saksi harus mengatakan jujur apa adanya. Yang kedua, kita boleh menyebutkan keburukannya karena memang kita akan melaporkan keburukan seseorang kepada yang berwajib, karena memang sudah meresahkan. Ada seseorang yang memang mencuri, kita datang ke kantor polisi, ceritakan keburukannya, itu boleh. Kita datang ke kantor polisi, menceritakan keburukan-keburukan yang mengganggu saudaranya, mengganggu orang lain, itu boleh. Jadi kita boleh untuk melaporkan atau menyebut keburukan seseorang, ya, kepada pihak yang berwajib, dalam rangka tentu supaya orang tersebut berhenti, ya, tentu supaya ada tindakan dari yang berwajib. Yang ketiga yang diperbolehkan menurut ulama adalah, ya, menyebutkan kelemahan seorang perawi hadis. Kenapa? Karena untuk menentukan derajat hadis itu sendiri. Yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ada kurang lebih 16 hadis, ya, kurang lebih yang dengan materi yang sama. Kata Nabi, la yasturu abdan fid dunya illa tasarrafullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidaklah seseorang menutup aib orang lain di dunia, ya, kata Nabi, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Jadi seseorang yang mampu bisa menutup aib seseorang, ya, Allah akan menutup aib kita nanti di akhirat kelak. Jadi sebisa mungkin kita bisa menutup aib seseorang. Hadirin dirahmati Allah, kita kembali kepada hadis yang tadi disampaikan, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawi. Kita diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk, ya, tidak menceritakan keburukan orang lain, tapi kita diminta justru untuk menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal.
Ketika kita mendapatkan saudara kita, ceritakanlah yang baik-baik. Karena tentu setiap orang pasti punya keburukan. Setiap orang punya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah bisa jadi kebaikan yang memang ya sifat akhlak ya perilaku selama hidup ataupun mungkin ibadah yang dilakukan. Ketika sudah meninggal ya maka janganlah kita menyebut keburukannya, kata Nabi, karena memang sudah selesai tugas hidupnya di dunia. Kesimpulan hadis pada pagi hari ini untuk kita semua, karena hadis ini juga ada beberapa hadis ya, ada beberapa riwayat hadis yang sama, memang hadis ini sahih. Kita diminta oleh Nabi untuk menyebut kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Sebisa mungkin ya kita bisa mengambil teladan yang baik. Jika adalah masalah ibadah, sebutkan kebaikannya supaya kita juga bisa mengambil teladan. Kalau memang selama hidupnya memang ada keburukan, kita tutupi. Kenapa? Memang sunnahnya ketika orang meninggal yang disebut adalah kebaikan. Karena bisa jadi kalaupun kita sebut keburukannya, walaupun sudah meninggal, bisa jadi ada keluarga juga yang mungkin tidak merasa nyaman. Ada keluarga bisa jadi yang merasa sakit hati. Ya. Walaupun ya orang kafir, kita dilarang untuk mencelanya, kita dilarang untuk melaknatnya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah meninggal dunia, kita berhadapan ketika kita harus memandikannya, kita berhadapan harus menceritakanlah yang baik. Uzkuru mahasina mautakum. Makanya seringkali ya ada sahabat-sahabat kita barangkali kalau 1 tahun ya itu mengadakan manakib, misalkan manakib itu ya menceritakan, mengingat kembali ya kebaikan keluarga yang sudah meninggal. Itu tujuannya supaya kita menjaga kebaikan seseorang yang sudah meninggal dunia. Tetapi intinya bahwa ketika orang sudah meninggal, kita senantiasa untuk menceritakan yang baik-baik, terutama kita mendoakan yang baik-baik untuk yang sudah meninggal. Demikian hadis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, hadis nomor 138. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, terutama mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa kita istiqamah untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangannya, dan senantiasa kita untuk bisa mengikuti ya semua yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.